Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak kita masing-masing berpikir untuk kian melembut cerdaskan hati nurani, sehingga akal indrawi yang diletakkan di otak benar-benar mampu dibimbing oleh kitab suci yang kita yakini masing-masing. Kali ini kita kembali kepada kearifan lokal yang merupakan salah satu identitas nasional bangsa besar, bekas kerajaan-kerajaan Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia tercinta. Pemirsa, kita bisa mendapati ada kalimah bijak atau mutiara kata di dalam peninggalan sesepuh Nusantara yang sampai hari ini masih indah diterapkan, utamanya yang masih syarat di pedesaan Nusantara. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Secara sederhana dalam bahasa Indonesia, sepi dari syahwat dan makmur dalam berkarya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika sepi ing pamrih, rame ing gawe, kita kait kelindankan dengan kepemimpinan yang berdasar ideologi Pancasila atau dasar negara Pancasila, maka masing-masing anak bangsa tidak rame menuntut hak-haknya. Dan ini sudah dilakukan dengan bijak oleh nyaris seluruh warga bangsa Indonesia ini. Kita harus mengakui secara kesatria bahwa insan-insan warga bangsa anak Indonesia yang paling tidak meresahkan pemimpin di level manapun adalah sektor informal. Kemudian sekarang diberikan wadah yang namanya koperasi ataupun mereka yang punya produk tertentu ada di dalam UMKM. Namun semua itu berawal dari kemandirian anak bangsa. Mandiri tidak saja berpikirnya, namun juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, warga bangsa Indonesia ini, kalau bisa disebut persentase 80%, kemandiriannya di bidang agama. Di bidang agama mereka betul-betul menerapkan
sepi ing pamrih rami ing gawe. Pondok pesantren, kemudian sekolah-sekolah gereja, sekolah-sekolah keagamaan saudara kita yang lain. Nyaris semua, sekali lagi nyaris semua, didirikan, dibangun, ditumbuh kembangkan oleh masyarakat sendiri. Jadi, jika secara ekonomi sektor informal menduduki pertama di peringkat kemandirian, kemudian sektor pendidikan agama yang sekarang berbaur, utamanya pondok pesantren, menjadi plus ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian, lagi-lagi kemandirannya tidak perlu diragukan. Karena itu jika ada, apalagi seorang guru besar yang mengatakan bahwa pekerjaan sektor swasta, sekolah swasta, atau pendidikan swasta menunjukkan bahwa orang itu tidak qualified, tidak bermutu. Sungguh kalimat yang sangat miskin dengan hati nurani. Karena dunia pendidikan sumbangsih masyarakat atas kemandirannya sangat besar sekali. Banyak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang asalnya dari perguruan swasta. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan benar-benar sepi ing pamrih, rami ing gawe. Mereka berbuat tidak untuk mengayahkan, tidak untuk memupuk harta benda diri dan keluarga, serta orang-orang di sekelilingnya. Namun mereka berbuat untuk kemajuan anak bangsa. Kalaupun mereka sektor ekonomi seolah hanya memerankan diri untuk daya guna diri dan keluarganya, maka betapa tingkat kemandirian yang dimiliki oleh anak bangsa ini mampu menjadi pilar-pilar yang tangguh karena tidak membebani anggaran belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara nyaris tidak pernah menyentuh secara langsung sektor ekonomi informal. Ketika dunia gonjang-ganjing dengan keterpurukannya di bidang ekonomi, sektor informal tidak pernah merasakan itu. Mereka tidak bermain dolar, mereka bermain rupiah dengan barang yang real. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika pilar-pilar kebangsaan, identitas nasional yang ada di dalam kearifan lokal ditumbuh kembangkan sejak dini, sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, ditanamkan bahwa kearifan lokal itu bukan sekedar kata-kata, namun bisa diejawantah, dimanifestasikan di dalam keseharian kita. Maka Indonesia yang makmur sejahtera akan lebih nyata,
Pemerintah harus ada political will, ada kemauan politik yang baik untuk memberi perlindungan pada sektor informal. Jangan di supermall semua tersedia, nyaris tak tersisa sektor informal perjualan dengan lega. Harus ada pembatasan-pembatasan yang real, sehingga anak bangsa semuanya bisa untuk menikmati kemerdekaan. Merdeka di bidang ekonomi, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.